Film dibuka dengan sebuah penyergapan pihak militer Skotlandia terhadap sebuah pesawat yang diduga telah dibajak oleh teroris. Ketika pesawat tersebut mendarat, sang komandan langsung menempatkan para snipernya untuk membidik ke arah si teroris. Tidak berselang lama, turunlah seorang anak dari pesawat yang langsung dijemput oleh pihak militer, di mana seorang pria bertangan buntung muncul dari balik kemudi pesawat untuk meminta pertolongan. Karena menganggap pria itu teroris, si komandan meminta dia segera menyerahkan diri dan menyuruh teman-temannya keluar dari pesawat. Put the headset on and very... Let me get out. I'll explain everything. You have to believe me, I'm no terrorist. I will help you when you let the passengers off the plane. Sementara itu, anak lelaki tadi yang bernama Elias langsung diinterogasi oleh polisi terkait pembajakan yang terjadi pada pesawat yang dia tumpangi. Dan cerita pun dimulai. Cerita dimulai dengan Elias yang pergi ke bandara untuk memeriksa koper miliknya. Kemudian dia bertemu dengan seorang pria baik bernama Farin. Pria ini yang membantunya ketika Elias mengangkat kopernya yang cukup berat. Mama. Sementara itu, ibu Elias yang bernama Nadia, ini orangnya tengah bersiap pergi ke bandara untuk bertemu dengan Elias. Namun, sebelum pergi, ia menelpon dokternya untuk memastikan sesuatu. Singkat cerita, malam pun tiba. Nadia akhirnya tiba di bandara dan langsung menemui anaknya di bandara. Nadia menyempatkan waktu pergi ke WC untuk meminum obat anti mual agar kuat di perjalanan. Sementara itu, Elias kembali bertemu dengan Farin, yang kemudian disusul oleh ibunya untuk mengucapkan terima kasih kepada Farin atas bantuan yang diberikan kepada anaknya. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka berdua mulai memasuki pesawat dan langsung lepas landas ke tempat yang mereka tuju. Di tengah perjalanan, Nadia yang sedang menuliskan jadwal minum obatnya langsung flashback ke masa lalu ketika suaminya masih hidup. Di malam itu, di tengah hutan, mobil yang ditumpangi keluarga Nadia malah mogok, sehingga suaminya harus pergi untuk mencari pertolongan. Di tengah hujan salju, Elias kecil tak kunjung berdamai dengan keadaan. Ia terus menangis, sehingga Nadia membulatkan tekad untuk mencari suaminya yang tak kunjung datang. Kembali ke masa kini, terlihat salah satu penumpang pesawat mengajukan komplain karena internetnya mati tiba-tiba. Namun, perhatian semua orang langsung tertuju pada sekelompok pembajak yang membunuh semua polisi di sana. Boys and girls, as you can see, use your imagination. Dia adalah Robert, salah satu pembajak yang memiliki gangguan mental atau bisa kita sebut sebagai psikopat. Dan setelah si psikopat itu membunuh dengan brutal, dia pun menghampiri penumpang lain sambil meminta maaf atas kekacauan yang baru saja terjadi. Pembajak tersebut terdiri dari seorang pilot, satu pramugara, dan beberapa temannya. Kemudian pimpinan pembajak mengumumkan bahwa mereka hanya menginginkan uang tanpa harus terjadi pertumpahan darah. Dan setelah mendapatkan uangnya, maka mereka akan pergi dari sana. Setelah mengatur ulang kotak hitam, para pembajak langsung memutar balik pesawatnya agar mereka lebih mudah untuk melarikan diri. Di sisi lain, Elias yang sedang ingin ibunya terhindar dari masalah, meminta sang ibu untuk pergi sembunyi di dalam kargo. Dan ketika para pembajak tengah sibuk membawa Faris, Elias langsung mengambil kesempatan untuk lari menuju kargo. Namun sayangnya, setelah ibunya terbunuh, Elias dibawa kembali ke tempat duduknya dan diminta untuk tidak mengulangi kesalahannya. Dan si psikopat sendiri langsung dimarahi oleh pimpinannya karena selalu membuat masalah. If you fuck up again, get out of here, fucking psycho. Sementara itu,
Nadia yang sekarat kembali flashback ketika dia sedang mencari suaminya di tengah salju. Dia menemukan sebuah rumah tua dengan darah segar yang berceceran di sekitar rumahnya sambil mendirikan nama suaminya. Nadia pun memasuki rumah dan tiba-tiba ternyata orang tersebut adalah vampir yang telah membunuh suaminya. Dan beruntungnya Nadia sempat mengunci pintu sehingga vampir tersebut harus keluar lewat jendela rumah dan menyerang Nadia lewat jendela. Pada akhirnya vampir itu terbakar menjadi abu karena terpapar sinar matahari. Sayangnya Nadia sempat tergigit sehingga dapat dipastikan bahwa dia akan berubah menjadi vampir. Kembali ke masa kini, Nadia yang sejatinya merupakan seorang vampir berhasil hidup kembali dan langsung melarikan diri di pelariannya. Dia terpaksa meminum darah anjing agar bisa bertahan hidup. Sementara itu Farid yang merupakan seorang muslim dipaksa membaca sebuah tulisan bahasa Arab dengan tujuan untuk mengambing hitamkan umat Islam atas pembajakan yang telah mereka lakukan. To defend your cities of 1,000 times have been warned. Today you pay the price for your ignorance. I cannot read. الله وسبحانه وتعالى سلم لنا الهجوم حكموا عليها بالسلاح وبالعنف مش نقرأ ساعدونا ونجدة الله أكبر. Beberapa saat kemudian, salah satu pembajak tidak sengaja memergoki Nadia dan kemudian dia melepaskan seekor anjing yang terlihat cukup galak sembari melumuri mulutnya dengan darah. Dan hal tersebut dia lakukan agar teman si pembajak mengira bahwa dia mati karena berkelahi dengan anjing. Setelah itu Nadia kembali ke atas untuk menemui anaknya. Dan setelah bertemu dengan sang anak, dia pun langsung membawa Elias ke dalam kokpit. Namun karena si pilot sudah mati, Nadia langsung berinisiatif mencari penumpang yang pernah menerbangkan pesawat. Answer me! Is there anyone who knows? Ihre Luft- und Raumfahrttechnik. Setzen Sie sich wieder hin, die bringen uns. Hal tersebut Nadia lakukan karena mengetahui bahwa para teroris akan segera melarikan diri dengan menggunakan parasut. Namun salahnya Nadia terlalu awal mengambil tindakan sehingga para pembajak menyadari bahwa Nadia masih hidup. She's alive. Mengetahui hal itu, para pembajak membantu dia dan memintanya untuk keluar dari kokpit dan jika tidak, maka mereka akan membunuh satu persatu penumpang pesawat sampai Nadia mau membuka pintunya. On this plane, we can play this game all night long. Nadia mulai kesal, langsung berubah ke dalam wujud aslinya yang merupakan seorang vampir. Dan di sana dia berhasil membunuh pimpinan pembajak sehingga membuat si Psycho menjadi pemimpin mereka selanjutnya. Sementara itu si Psycho yang ada kenyataan memang pintar, langsung mengambil tas milik Nadia dan mengorek informasi secepat mungkin dari benda yang berada dalam tasnya, termasuk sebuah buku jadwal Nadia yang buat agar dia dapat bertahan hidup. Let's give her some. Melihat semua orang mulai ketakutan dengan dirinya, Nadia pun langsung menyuntikkan obat miliknya agar dia bisa berubah ke bentuk semula dan kembali ke flashback masa lalu ketika Nadia sudah menerima takdirnya menjadi seseorang vampir. Dan pasca kematian suaminya, dia memutuskan untuk kembali ke rumah tua tersebut untuk mencari kebenaran. Namun sesampai di sana dia malah disambut oleh kakek tua dengan beberapa tembakan yang hampir membunuhnya. Kembali ke masa ini, Elias yang melihat ibunya tak walakaya langsung menghampirinya dan membawa ke dalam kokpit. Namun sayang para pembajak keburu datang sehingga Elias gagal menyelamatkan sang bunda. Nadia yang tertangkap si Psycho langsung diambil darahnya dan hampir dibunuh, di mana Elias dengan segala keberaniannya menodongkan
sebuah pistol ke arah Psycho, namun karena tidak memiliki keberanian yang cukup, alias pun gagal menembaki Psycho dan malah melubangi kaca pesawat sampai pecah. Mengetahui si Psycho akan menggunakan darahnya, Nadia pun menitipkan Alias kepada Farid untuk menjaganya, sedangkan dia akan pergi membunuh si Psycho sebelum dia berubah menjadi vampir. Sementara itu, si Psycho sendiri tengah bersembunyi di dalam mobil anti peluru sehingga dia cukup kesulitan dibuatnya, di mana dia berinisiatif melubangi kaca mobil tersebut dan membakar si Psycho hidup-hidup. Kembali ke flashback masa lalu, ia terlihat Nadia berhasil mengalahkan si kakek yang menyerangnya, di mana dia membunuh si kakek tersebut dan membakar habis rumahnya sampai tak tersisa. Mengetahui kebakaran terjadi di dalam pesawat, si pemajak pun langsung memadamkan api tersebut dalam cairan karbon dioksida, di mana mereka langsung pergi ke tempat Nadia untuk membunuhnya dan menyelamatkan si Psycho. Namun tiba-tiba karena semua pembajak tengah berada di kargo, Nadia pun menutup lubang kargo sehingga para pembajak yang telah berubah menjadi vampir berhasil tertahan di sana. Namun sayangnya air susu telah dibalas oleh air tuban. Nadia yang telah menyelamatkan para penumpang malah balik diserang oleh mereka, di mana masalah baru kembali muncul ketika para vampir baru hampir lolos dari kargo. Mengetahui para pembajak telah bermutasi dan hampir keluar dari tempatnya, Nadia yang dibantu oleh Farid langsung pergi menuju kargo untuk menutup pintu keluar. Karena tangan Farid tergigit oleh vampir, Nadia pun terpaksa memotong tangan Farid demi keselamatan, yang mana setelah situasi aman terkendali, semua penumpang kini bisa bernafas setelah melewati masa-masa kritis dan para pembajak, di mana Nadia meminta salah satu pembajak yang tidak terinfeksi untuk membawa mereka ke New York. Di sisi lain, salah seorang penumpang yang kaya di tengah sekarat meminta seseorang dokter untuk menyembuhkannya, dan dia berjanji akan memberikan $1 juta jika dokter tersebut bisa menyelamatkan hidupnya. Melihat respon dokter yang dianggapnya tidak meyakinkan, penumpang tersebut mulai menyerah dan memilih untuk membuka kargo agar digigit oleh vampir. Dan dengan begitu, dia bisa hidup lebih lama meski dengan status yang berbeda. Namun sayangnya, para vampir malah mengabaikan orang tersebut dan memilih untuk menyerang penumpang yang lain. Tak butuh waktu lama, akhirnya 97% penumpang di sana telah berubah menjadi vampir. Karena tidak ada harapan lagi, Nadia pun memilih untuk mengorbankan diri dengan meledakkan tangki bahan bakar ketika anaknya telah turun dari pesawat. Dan peledakan tersebut akan menggunakan bom yang telah ditanam oleh para pembajak. Namun, sayangnya detonatornya berada di ruang kargo yang sudah dipenuhi oleh vampir. Meskipun terdapat jalan pintas, tapi hanya tubuh Elias yang dapat memasuki jalan tersebut. Dengan berbekal sebuah senter ultraviolet, Elias pun pergi ke kargo untuk mengambil detonator yang dikantongi oleh si ketua pembajak.
Das Handy ist der Zünder. Setelah mendapatkan detonator, Elias pun langsung kembali ke kokpit. Namun sayangnya beberapa vampir berhasil menghadang Elias dan membuat senternya jatuh entah kemana. Dan tak berselang lama, vampir lain mulai berdatangan dengan disertai psiko yang kini menjadi bos mereka. Melihat anaknya dalam bahaya, Nadia pun segera menyusul anaknya dan... Pertarungan yang cukup menegangkan akhirnya dimenangkan oleh si psiko. Dan tiba-tiba Elias meledakkan pintu palaka sehingga membuat si psiko terhempas keluar dari pesawat dan pada akhirnya dia pun tewas karena terpapar cahaya mentari pagi. Namun pasca pertarungan tersebut, Nadia langsung tak sadarkan diri, di mana Elias memberikan sedikit darahnya sehingga sang ibu kembali tersadar. Akan tetapi, jiwa vampir dalam dirinya semakin tak terkendali, sehingga dia memutuskan untuk pergi menjauh dari anaknya. Mendengar cerita yang cukup panjang, polisi wanita yang mendengarnya meyakini bahwa cerita tersebut merupakan sebuah khayalan pasca trauma yang dialami oleh Elias. Sementara itu, polisi menangani Farin meminta agar dia segera menyerahkan diri dan melepaskan seluruh penumpang yang disanderanya. I wouldn't have expected him to last that long, not with an injury like that. Don't you understand? Meski Farin sudah menceritakan kebenarannya, tapi militer tidak percaya begitu saja dan mulai menembakkan Farin dari jarak jauh. Dan dari sana, Farin sudah benar-benar putus asa karena terus ditembaki militer. Dan jika terus di dalam pesawat, maka dia akan tetap mati oleh para vampir. Melihat waktu yang sudah mulai sore, Farin pun memutuskan untuk meledakkan diri dengan menggunakan bom yang berada di pesawat. Hal tersebut dia lakukan agar para vampir bisa ikut mati bersamanya. Namun, ketika hendak menekan detonatornya, dia keburu ditangkap oleh para tentara yang memaksa masuk ke dalam pesawat. Sementara itu, para tentara yang memasuki pesawat langsung dikagetkan dengan para vampir yang langsung menyerang mereka. Dan Farin sendiri langsung dibawa oleh tentara untuk ditahan. What the hell? It's a fucking bloodbath. Jesus Christ, what's going on? Di tempat lain, Elias yang sedang dibawa ke rumah sakit berhasil melarikan diri dan pergi menuju pesawat, akan tetapi Elias tidak mengetahui bahwa Farin sudah diamankan oleh tentara, di mana Farin yang melihat Elias tengah berdiri ke arah pesawat pun mencoba untuk menghentikannya. Namun sayang, Elias tidak mendengarkan panggilan Farin dan terus berlari menuju pesawat. Sesampainya di sana, Elias melihat sang ibu yang tengah membunuh seorang tentara. Namun, karena sang ibu sudah tidak terkendali, Elias memutuskan untuk meledakkan pesawat tersebut dan membunuh semua vampir termasuk ibunya sendiri. Melihat ledakan dari arah pesawat, Farin langsung turun dari mobil dan mencari keberadaan Elias. Dan tak membutuhkan waktu lama, akhirnya Farin berhasil menemukan Elias yang sedang berbaring di tanah. Uncover him, let him go. Tamat ending yang cukup membagongkan.